riba itu ngeri banget ya. Aku baru tahu loh kalau yang riba yang seperti ini. Jadi kayak yang di film-film ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak Titi di Palangkaraya. Tapi sebelumnya klik dulu ya teman-teman tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku ada video baru nih, teman-teman bisa langsung dapat notifikasi dari YouTube. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya ke medsos teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal ibadah, amal soleh buat kita semua ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah langsung aja aku bacain testimoninya ya. Assalamualaikum Mbak Melisa, perkenalkan saya Titi, subscriber Mbak dari Palangkaraya, Kalteng. Mbak, aku ingin berbagi keajaiban sholawat yang aku rasakan sama teman-teman para pecinta sholawat. Semoga dengan ini kita semua semakin cinta kepada Rasulullah, Allahumma sholli alaih, dan terus bersolawat hingga akhir hayat, amin. Waalaikumsalam Mbak Titi, Masya Allah, silakan Mbak dengan senang hati. Mbak, aku itu mulai mendawamkan sholawat dari bulan Juli tahun 2019. Saat itu aku lagi terjerat hutang riba. Ya Allah, mau gila rasanya Mbak, tiap bulan mikirin buat bayar bunga hutangnya. Aku itu buka-buka YouTube dengan dengar tausiah-tausiah di sana, dan banyak juga cerita tentang keajaiban sholawat dari para pengamal sholawat. Tepatnya tanggal 13 Juli saya mulai mendawamkan sholawat Jibril 15.000 kali. Langsung banyak oleh pengen segera Allah lunaskan hutang riba. Saya bacanya tiap selesai sholat fardu 1000 kali, khusus selesai sholat subuh 6000 kali. Dan sisanya yang 5000 saya baca sambil beraktivitas pakai tasbih digital. Subhanallah, alhamdulillah, setelah kurang lebih 3 bulan bersolawat, Allah lunaskan hutang saya Mbak. Tepatnya hari Senin tanggal 21 Oktober jam 1. Saya ingat betul, saya dapat pinjaman uang dari kakak buat lunasi hutang saya tanpa bunga. Dan kakak bilang terserah kapan aja bayarnya, waktu ada rezeki lebih aja. Mungkin teman berpikir, kok lama sekali baru Allah ijabah, padahal sholawatnya banyak sampai 15.000 kali. Allah itu maha baik Mbak. Sebelum Allah ijabah hajat saya yang utama agar lunas hutang riba, banyak sekali keajaiban yang Allah berikan. Tepatnya bulan Agustus 2019, 1 bulan setelah bersolawat, saya dapat rezeki tak terduga. Saya dikasih perhiasan emas oleh Kak Dewi berupa cincin yang di notanya itu harga perhiasan senilai 780.000. Alhamdulillah. Saat itu kebetulan sekali saya lagi perlu uang buat bayar bunga hutang, dan Allah beri pertolongan. Selain itu, banyaklah Mbak keajaiban yang saya rasakan setelah mendawamkan sholawat. Saat beras habis dan gak ada uang buat beli, tiba-tiba tante saya datang ke rumah ngasih beras 5 kilo beserta sayur mayur. Saya juga sering dikasih makanan, buah-buahan, dan juga anak-anak saya sering sekali dikasih uang tante-tantenya. Dan rasanya apapun yang saya mau yang terlintas di hati saya langsung Allah beri. Kayak saya pengen makan es dawet, Allah beri melalui suami yang saya tiba-tiba pulang bawa es dawet. Padahal saya sama sekali gak ada ngomong. Pengen makan nasi uduk, esoknya ada yang kasih nasi uduk. Alhamdulillah, walau itu mungkin bagi sebagian orang adalah hal kecil, tapi saya sangat bersyukur atas apapun yang Allah beri ke saya Mbak. Dalam hal rezeki juga Mbak, sejak mengamalkan sholawat saya merasa lebih berkah. Sedikit demi sedikit saya bisa mengumpulkan uang buat nyicil hutang saya sama kakak. Dan alhamdulillah lunas sudah Mbak. Selain itu saya mulai bisa lagi membeli perhiasan yang dulu semuanya habis terjual untuk
bayar hutang riba. Sampai anting aja anak saya nggak punya mbak, habis terjual. Sedih banget mbak. Dan yang paling sangat saya syukuri, sejak mendawamkan sholawat, hati saya itu tenang banget. Saya nggak mudah panikan lagi walaupun nggak ada uang. Saya yakin Allah pasti nggak akan membiarkan orang yang cinta Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, dan dengan terus membaca sholawat hidup susah. Kalau dulu mbak, saya itu pasti langsung panikan kalau nggak ada uang, sibuk cari pinjaman kesana kesini, dan marah-marah terus sama suami, hingga ujung-ujung selalu bertengkar. Dan keajaiban yang baru saya rasakan mbak, pas malam lebaran kemarin, suami dapat beras zakat fitrah 10 kilo. Karena suami mu'alaf katanya mbak, jadi dikasih zakat. Terus dapat amplop juga yang isinya uang 400.000. Ya Allah, saya sangat bersyukur sekali mbak. Alhamdulillah, Allah maha baik. Pas banget saat itu uang belanja cuma sisa 50.000 dan Allah beri rezeki. Mbak Melisa, maaf ya mbak, panjang banget cerita saya. Tapi itulah mbak keberkahan-keberkahan yang saya rasakan sejak selalu membaca sholawat. Dan banyak sekali hal lainnya. Benar sekali seperti yang mbak Melisa sering bilang di setiap video mbak. Allah gak akan membiarkan orang-orang yang selalu bersolawat dalam kesusahan. Dan saya sangat percaya itu mbak. Dan semoga kita semua yang selalu bersolawat mendapat syafaat dari Rasulullah, Allahumma sholli alaihi, ya mbak, di akhirat kelak, amin. Mbak Melisa, terima kasih banyak udah berkenan memberi kesempatan bagi saya untuk berbagi cerita keberkahan solawat ini. Oh iya mbak, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin ya. Masya Allah, indahnya perjalanan solawat mbak. Mudah-mudahan kita istiqomah ya dalam bersolawat. Gak apa-apa mbak, insya Allah nanti aku share di YouTube ya. Identitasnya mau disamarkan gak? Oh iya, maaf kalau boleh tahu hutang ribanya berapa? Oh aku belum jawab ya, maaf lahir batin juga ya Mbak Titi, maaf aku belum jawab nih. Gak apa-apa Mbak Melisa, pakai identitas asli. Hutang ribanya 4 juta, terus bunganya setiap bulan 1 juta Mbak yang harus dibayarkan. Kalau nggak bisa bayar pokoknya ya bayar 4 juta, yang 4 juta, jadi mesti bayar bunganya tiap bulan 1 juta. Awalnya saya bisa bayar bunganya tiap bulan, tapi lama-lama saya kewalahan, habis semua barang-barang berharga yang saya punya mbak. Pokoknya riba itu ngeri banget. Saya benar-benar tobat sama Allah. Jangan sampai Allah mempertemukan saya dengan dosa riba lagi. Amin ya Rob. Ya Allah mbak, ngeri ya. Selama belum bisa bayar pokoknya, jalan terus bunganya. Jadi kalau 10 bulan gak bisa bayar pokoknya, harus bayar bunganya 10 juta. Alhamdulillah udah beres ya mbak, semoga gak berhubungan sama riba lagi. Iya mbak, orangnya gak mau kalau cuma bayar pokoknya. Kalau mau bayar mesti lunas uang pokoknya plus bunganya yang 1 juta itu. Alhamdulillah Mbak Melisa, berkat rahmat Allah melalui wasilah sholawatnya akhirnya bisa terlepas dari hutang riba. Alhamdulillah banget mbak, Allah maha baik banget. Alhamdulillah, semoga istiqomah ya mbak nabung sholawat, biar nanti kalau ada masalah tinggal ambil tabungan aja. Amin ya robbal alamin. Masya Allah ya teman-teman, ya ampun, utang riba itu ngeri banget ya. Aku baru tahu loh kalau yang riba yang seperti ini. Jadi kayak yang di film-film ya teman-teman, utangnya 4 juta, jadi harus bayar 4 juta plus bunganya 1 juta, jadi dia harus bayar 5 juta. Tapi kalau dia nggak punya 5 juta, dia boleh bayar 1 juta tiap bulan. Berarti untung banget dong si rentenir itu ya. Andai ngeribain uang, ngebungain uang itu nggak dosa ya teman-teman, bisa cepet kaya ya kita kayak gitu ya. Pinjemin 4 juta, kalau orangnya nggak bisa bayar 1 juta, 10 bulan udah 10 juta ya kan. Masya Allah ya teman-teman ya, itu nyekek banget. Jangan sampai kita berurusan sama yang seperti itu, nauzubillah. Nah buat teman-teman yang udah terlanjur berurusan sama riba seperti yang Mbak Titi rasain, banyakin istighfar, banyakin sholawat. Allah pasti bantu dengan kita memperbanyak sholawat, dengan kita memperbaiki ibadah. Tapi dengan sendirinya kalau kita rajin sholawat, kita jadi pengen sholat kok teman-teman. Jadi kepengen berbuat baik, jadi kepengen bawaannya ngaji, pengen selalu berbuat baik, pokoknya selalu deket sama Allah. Nah, aku kemarin sempat dengar ceramah ya, cuman aku lupa nama ustadznya apa. Cuman aku
dengar di situ ada ijazah sholawat Jibril yang kalau kita baca 1 juta kali dalam 100 hari itu bisa mengabulkan segala hajat. Nah, di sini cara bacanya itu kalau 1 juta, tapi 1 jutanya itu dalam waktu 100 hari. Nah, itu kira-kira kan 3 bulan. Nah, ini seperti yang dijalanin sama Mbak Titi gitu. Jadi yang secara mungkin Mbak Titi nggak tahu, ternyata ini sama aja Mbak Titi ngejalanin yang diijazahkan sama yang aku tonton waktu itu ceramahnya. Jadi katanya sih kalau kita mau sholawat mau cepat terkabul sejuta hajat kita, baca 1 juta sholawat dengan cara dicicil sehari 10.000 kali dalam 100 hari. Jadi kalau 10.000 kali 100 hari totalnya itu 1 juta sholawat. Dengan setiap selesai baca 100.000 itu sedekah terserah berapa aja, tapi yang penting ikhlas. Sedekah kalau bisa lebih banyak lebih baik, itu aku dengar sih itu seperti itu. Kemudian itu yang dijalanin sama Mbak Titi kan, 15.000 dalam 3 bulan dikabulin doanya sama Allah. Dan bener kan ya teman-teman, dikabulkan sama Allah dosa yang berat itu, karena memang utangnya cuma 4 juta, tapi kan cicilannya itu banyak banget, maksudnya bunganya itu besar banget. Terus dan itu dosanya juga jalan terus ya, 1 jutanya itu yang ribanya, itu yang dosanya. Makanya Allah kabulinnya juga setelah selesai baca 15.000 sholawat Jibril setelah 3 bulan. Tapi Allah gak cuman ngabulin doa itu aja, segala keinginan hatinya Mbak Titi dikabulin. Emang benar teman-teman, kalau kita rajin baca sholawat ya, apalagi kalau bacanya tuh ikhlas, niatnya karena Allah, pengen deket sama Allah, pengen dapat ridhonya Allah, kita tuh nggak ngomong, cuman kepengen sesuatu itu datang sendiri teman-teman. Cobain deh. Dan aku yakin banget buat teman-teman yang udah ngejalanin sholawat, ngerasain seperti yang dirasain sama Mbak Titi ya, karena aku juga ngerasain seperti itu. Kepengen apa tinggal ngomong aja, seperti yang saya bilang, aku pengen arisanku keluar, dan aku nggak perlu sholawatin sampai ribuan kali karena aku udah nabung sholawat selama sehari-hari sebelumnya. Jadi tinggal Allah kasih kalau memang itu pantas buat aku gitu teman-teman ya. Masya Allah banget, alhamdulillah. Ayo teman-teman, jadi buat teman-teman yang baru baca sholawat 10.000, 15.000 baru sehari, 2 hari, 3 hari, jangan protes, jangan ngeluh kenapa belum dikabulin. Sabar, Mbak Titi aja 3 bulan loh, 100-an hari. Dan 15.000 itu berat banget, 10.000 aja berat ya. Kalau 1.000 masih oke lah, setiap habis sholat 1.500 sampai 1.000 aku tuh masih sanggup. Tapi kalau udah sampai di angka 4.000, 5.000 sekali duduk, itu aku besoknya bener-bener pinggangku sakit. Tapi ya kadang kalau memang waktunya ada, aku sempetin juga baca segitu banyak. Demi ya itu tadi, aku pengen masalahku cepat selesai, aku pengen Allah segera menolong aku. Jadi kalau kita pengen benar-benar ditolong Allah, kita usahanya juga harus keras, harus mau capek gitu, mau baca sholawat yang banyak. Jangan kitanya males dan baru baca beberapa hari udah ngeluh kenapa belum Allah kabulin gitu. Oke, sampai di sini dulu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan sharing dari Mbak Titi bermanfaat, jadi motivasi buat kita semua, jadi amal soleh buat Mbak Titi dan juga buat kita semua yang men-share video ini. Karena dengan men-share kan banyak yang nonton, kemudian mereka ikutan bersolawat. Mudah-mudahan salawatnya mereka juga menjadi amal soleh buat kita. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.